Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan, akan menyampaikan aspirasi yang keempat tentang gerakan bakti kepada Ibu Pertiwi. Aspirasi ini berintikan ajakan kepada bangsa dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk mari bersama-sama mau bergerak melaksanakan kewajiban ajaran berbakti kepada Ibu Pertiwi, yakni berbakti kepada negara, tempat tumpah darah, dan tempat tinggal kita. Hubul Waton Minal Iman. Kan juga ada lagunya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Oke, saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Spesial pada kesempatan edisi keempat ini, kami akan menyampaikan sebuah sub-aspirasi dari Gerakan Nasional Birrul Walidain, yakni aspirasi berjudul Bakti kepada Ibu Pertiwi. Maaf Bapak, sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat, itu yang paling utama. Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi bakti kepada Ibu Pertiwi? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Ibu Pertiwi adalah tempat tumpah darah kita dilahirkan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ibu Pertiwi telah memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan setiap individu manusia warga negara Indonesia. Ibu Pertiwi telah berjasa sebagai tempat tumpah darah kita dilahirkan, tempat tumbuh dan berkembang sehingga kita dapat hidup dan mendapat kehidupan dengan damai sampai sekarang ini. Padamu negeri jiwa raga kami, hubbul waton minal iman. Atas dasar tersebut, bakti kepada Ibu Pertiwi harus senantiasa kita laksanakan sepanjang hayat masih di kandung badan. Oke, Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman, sesungguhnya inti dari aspirasi yang terkandung dalam aspirasi bakti kepada Ibu Pertiwi itu apa? Baik, Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati, inti aspirasi tentang bakti kepada Ibu Pertiwi berisi dua hal sebagai berikut. Satu, permohonan kepada yang terhormat keluarga besar pahlawan nasional, yang terhormat para pejabat negara, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang terhormat para tokoh pendidikan dimanapun berada. Mohon izin, mohon perkenan, aspirasi bakti kepada Ibu Pertiwi ini menjadi gerakan nasional di masa yang akan datang. Mohon perkenan aspirasi gerakan nasional bakti kepada Ibu Pertiwi ini untuk diusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia menjadi gerakan resmi dan dituangkan dalam bentuk SKB sejumlah menteri maupun dalam bentuk peraturan menteri. Mohon perkenan gerakan nasional bakti kepada Ibu Pertiwi ini dapat dilaksanakan secara serius dan rutin dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. 2. Permohonan kepada yang terhormat pemerintah Republik Indonesia. 1.
mohon dapat terbentuknya Komisi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi, utamanya oleh kementerian terkait, oleh yang terhormat Gubernur dan Bupati Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia. Mohon dapat terwujudnya budaya bakti kepada Ibu Pertiwi dapat menjadi budaya masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Oke, saya tekankan kembali lagi. Lalu bagaimana fokus realisasi gerakan bakti kepada Ibu Pertiwi? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati. Secara umum, materi permohonan atau aspirasi tentang Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat diterimanya aspirasi bakti kepada Ibu Pertiwi ini sebagai gerakan nasional melalui sebuah acara, misal sarasehan atau dialog interaktif bertema Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi. 2. Dapat terbentuknya tim penyusun kurikulum dan materi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi. 3. Dapat tersusunnya pedoman pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi. 4. Dapat terlaksananya Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi secara serius dan sungguh-sungguh oleh seluruh lapisan masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun berada. 5. Dapat dijadikannya aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi ini sebagai materi sambutan atau kampanye oleh para pemimpin pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan dalam setiap ada kesempatan. Lalu bagaimana realisasi gerakan bakti kepada Ibu Pertiwi sehingga betul-betul menjadi kenyataan? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah. Usulan tahapan realisasi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi kami usulkan sebagai berikut. 1. Dapat terselenggaranya sarasehan nasional atau dialog interaktif tentang Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lain yang terkait. Terima kasih Bapak. Lalu tujuan umum dari aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada orang tua itu apa ya? Tujuan diselenggarakannya sarasehan nasional atau dialog interaktif tentang Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi ini dalam rangka pembentukan tim penyusun kurikulum dan materi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi. 3. Dapat tersusunnya pedoman Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi oleh tim penyusun Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi. 4. Dapat terlaksananya sosialisasi dan pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi, utamanya ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, perangkat atau pamong kelurahan di seluruh Indonesia, ASN, Polri, dan TNI tentunya. Untuk mengetahui bahwa ada realisasi gerakan bakti kepada Ibu Pertiwi dan itu menjadi sebuah kenyataan, bagaimana cara monitoring dan evaluasinya? Betul Bu Dr. Hajah Rohmaniah, monitoring dan evaluasi hasil sebuah gerakan sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun monitoring dan evaluasi terhadap gerakan bakti kepada Ibu Pertiwi ini kami usulkan sebagai berikut. 1. Penyampaian laporan tribulan tentang kendala pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi oleh Kepala Desa atau Lurah, Kepala Kantor, dan lain-lain kepada Komisi Birrul Walidain Subgerakan Bakti kepada Ibu Pertiwi Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. 2. Pengiriman laporan bakti kepada Ibu Pertiwi setiap semester dalam bentuk tertulis atau video sampel pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi, misal oleh Kepala Desa, Lurah, Kepala Kantor, dan lain-lain kepada Komnas Birrul Walidain Subgerakan Bakti kepada Ibu Pertiwi Kabupaten Kota yang bersangkutan. 3. Pengiriman berupa video pelaksanaan Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi terbaik 1, 2, 3 setiap peringatan Hari Pahlawan oleh Kepala Desa, Lurah, Kepala Kantor, dan lain-lain kepada Komisi Birrul Walidain
Subgerakan Bakti kepada Ibu Pertiwi Kabupaten Kota yang bersangkutan. Oh ya, oke. Apakah ada contoh bentuk gerakan nasional kepada Ibu Pertiwi yang diusulkan? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati. Berikut kami sampaikan contoh bentuk bakti kepada Ibu Pertiwi. 1. Senantiasa rutin mendoakan agar Ibu Pertiwi, kondisi negara kita ini, kondisi NKRI selalu dalam kondisi aman dan damai. Para pemimpin di Ibu Pertiwi selalu mendapat kemudahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para pemimpin di Ibu Pertiwi ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ibu Pertiwi selalu mendapat kasih sayang dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Pertiwi selalu terjaga dari berbagai cobaan dan musibah. 2. Ibu Pertiwi senantiasa berusaha menghormati, menghargai jasa para pahlawan. Bakti pada Ibu Pertiwi senantiasa berusaha mentaati peraturan yang ada. Bakti kepada Ibu Pertiwi senantiasa berusaha terlibat dalam pembangunan yang dilaksanakan di Ibu Pertiwi ini. Senantiasa menjaga nama baik Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di berbagai kesempatan dan dimanapun kita berada. Oke, kalau boleh tahu, kepada siapa Bapak aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi ini ditujukan? Kepada generasi muda, kepada semua warga negara, atau kepada orang-orang yang pernah memberikan jasa perjuangan, atau kepada siapa sebenarnya? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati. Tujuan aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi ini kami tujukan kepada 1. Seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri serta kementerian lain yang terkait. Yang terhormat Kepala Desa, Lurah, beserta para pamong, para perangkat desa atau kelurahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenan yang sangat saya hormati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, tentunya Presiden sekarang maupun yang akan terpilih di tahun 2024. Ya, oke, terima kasih Bapak Haji Homsin Ali Usman. Kembali ya, kita menjelaskan berkaitan dengan aspirasi, namun kali ini sangat menarik adalah aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi. Ini adalah gagasan yang sangat penting, gagasan yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak. Sama-sama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi Gerakan Bakti kepada Ibu Pertiwi ini sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan masyarakat dan bangsa Indonesia, utamanya yang terhormat keluarga besar para pahlawan nasional, para pemimpin bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para kepala desa, Bapak Lurah, Ibu Lurah, beserta seluruh perangkat pamong desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Insya Allah aspirasi Gerakan Nasional Bakti kepada Ibu Pertiwi ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.